Selama 10 tahun memimpin Indonesia, Jokowi mewariskan utang jumbo. Tercatat, dari peralihan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi di tahun 2014, posisi utang pemerintah hanya Rp2.608,78 triliun. Namun, sampai akhir pemerintahannya, utang Indonesia terus bertambah. Per November 2023, utang Indonesia mencapai Rp9.041 triliun atau rasio 38,11% dari PDB. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, membandingkan zaman SBY memerintah selama 10 tahun pertumbuhan ekonomi bisa 6%. Kata Purbaya, zaman SBY rakyat makmur karena mengacu tumbuhnya perekonomian sebesar 6%. Tetapi zaman Jokowi, menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi hanya bisa 5%. Meskipun banyak membangun infrastruktur. Orang kan bilang, gimana lo bisa ciptain pertumbuhan ekonomi 6% lebih dalam waktu singkat? Kita lihat sejarah pada waktu itu, SBY bangun infrastruktur enggak? Enggak kan? Paling enggak juga enggak banyak bangun rumah waktu itu kan. Gaya aja dia bangun rumah, enggak bangun dia. Sedikit. Tapi tumbuhnya 6% ekonominya. Rakyat juga lebih makmur. Di masa SBY itu PDB per kapita dari awal sampai itu naiknya 3 kali lipat loh. Anda nggak sadar aja, masih maki-maki dia. Kalau ekonom ngerti. Terus, jadi, tapi pada waktu itu, kredit growth tumbuh 22%. Karena kebijakan moneternya suportif ke ekonomi. Boleh dibilang, swastanya yang mendorong. Itu yang sisi moneter saya hitung dampaknya ke private sector. Zaman Pak Jokowi, dia bangun semuanya, dibangun. Tol laut, tol ini, bangun semua. Tumbuhnya berapa? 5%. Kenapa? Karena perbankannya berhenti. Kalau saya bilang berhenti ya. Karena kebijakannya waktu itu di sisi keuangan cenderung terlalu ketat. Akibatnya private sektornya nggak tumbuh dengan optimal.